Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Hari ini aku mau bikin cemilan, salah satu cemilan favorit, tahu isi. Sambil tangan sibuk di dapur, kita sambil ngobrol santai ya. Ada ceritanya sederhana, tapi bikin aku mikir dalam juga. Ceritanya tentang dua pedagang di suatu desa. Yang satu itu ada pedagang kelontong, dia tuh punya toko komplit banget di desa itu. Jadi segala barang ada kebutuhan masyarakat desa. Nah, dia itu sudah dipercaya sekali sama masyarakat di desanya. Jadi siapapun juga gitu, kalau ada ibu-ibu mau suruh anaknya, aduh ininya habis, sana ke tokonya si A, sana ke tokonya si A, kayak gitu. Reputasinya tuh bagus banget dan dia udah keturunan yang ketiga di usaha itu ya. Di desa itu juga ada peternak sapi perah gitu ya. Dia menghasilkan susu, jadi dia bikin mentega dari susunya itu. Menteganya itu yang dihasilkan, biasanya masih peternak ini langsung dijual ke toko komplit itu ya. Dia jualnya itu sebulan sekali 1 kilo mentega. Ini udah berlangsung sekitar 5 tahun. Jadi setiap bulan dia jual 1 kilo mentega. Nah, sampai suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, si orang yang pedagang yang tokonya komplit itu dia berpikir gitu loh, pagi-pagi itu dia iseng-iseng mikir gitu, nih orang, si peternak ini yang pedagang mentega, hidupnya itu sederhana tapi kok terlalu ideal ya, kayak pasti ada sesuatu yang nggak bener nih, gitu dia mikir. Jadi hari itu pas giliran dia jual menteganya ke si toko komplit ini. Tuh hari itu, pagi itu, kesempatan, mumpung dia udah punya pikiran kayak gitu, ya sekalian aja dibuktiin. Diambillah mentega yang tadi dia beli itu, ditimbanglah. Bener dong, menteganya itu bukan 1 kilo, tapi hanya 900 gram, kurang lagi 100 gram. Dia langsung, tuh kan bener apa aku bilang, ini nggak bener, dia itu pasti ada sesuatu. Bener aja, aku ditipu. Selama ini aku ditipu, dia teriak kayak gitu ya. Dia nggak terima, dia mau lapor sama pemimpin di desanya itu. Akhirnya besokannya pemimpin yang di desanya itu berpikiran untuk udah ayo ketemu aja. Sebagai saksi adalah semua warga yang bisa datang dan tentu saja si pedagang mentega dan pedagang yang si toko komplit itu. Pertama si pemimpin desa itu nanya sama si pedagang mentega. Jadi bener ya, kamu ngejual mentega setiap bulan seberat 1 kilo ke si toko yang si komplit ini. Iya benar, itu benar sekali. Kamu tahu ada komplain, dia mengatakan bahwa menteganya itu hanya 900 gram. Nggak sampai 1 kilo, itu kurang lagi 100 gram. Nah itu gimana? Sudah berlangsung selama 5 tahun loh kamu, orang ini kamu bohongin. Si pedagang mentega itu langsung nunduk dan dia mukanya sedih gitu, raut mukanya. Terus dia bilang, mohon maaf saya nggak tahu itu. Kok nggak tahu? Itu kan dagangan kamu. Karena saya nggak punya timbangan, jadi saya nggak tahu apakah itu 1 kilo atau enggak. Terus dia bilang, si yang bikin mentega itu bilang, selama ini sebelum aku menjual mentegaku ke toko itu, aku selalu sebulan sekali juga beli sesuatu. Bisa kayak bin, kacang-kacangan, atau beli kayak beras, pokoknya beli sesuatu yang beratnya 1 kilo. Di rumahku, aku bikin seadanya untuk alat keseimbangan. Jadi, benda yang aku beli 1 kilo itu entah kacang-kacangan, entah beras, dan aku timbang di sebelahnya mentegaku. Kalau dia udah kira-kira sama, seimbang, berarti mentegaku adalah 1 kilo, dia bilang gitu. Semua langsung terdiam, baik pemimpin di desa itu maupun warga. Mereka semua terdiam. Terus mereka nanya ke giliran si pedagang yang di toko komplit itu. Berarti kamu yang ngejual itu ya, kamu yang ngejual beras, ngejual kacang-kacangan itu, selama ini kamu salah dong. Kamu ngasihnya nggak sampai 1 kilo, karena dia kan pakai patokannya daganganmu. Merah lah mukanya karena dia ketahuan.
Jadi selama 5 tahun dia bohongin, itu timbangannya itu nggak kurang 100 gram setiap bulan selama 5 tahun. Kesepakatan hari itu warga itu pada marah dan mereka itu sepakat minta bahwa uangnya si pedagang mentega itu dibalikin seharga 100 gram sebulan selama 5 tahun itu harus dibalikin, dan dia punya waktu 1 bulan untuk meninggalkan desa itu. Karena mereka merasa tertipu. Kalau dia jadi tipu, berarti kita juga dong. Dan ini udah berapa lama kita nggak tahu gitu kan. Dari cerita itu aku belajar hal yang sangat sederhana banget. Hidup ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya tentang hal menabur dan menuai. Sesederhana itu. Apapun yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita alami saat ini, itu adalah hasil taburan kita dulu, entah kapan ya. Yang membedakan itu hanya waktunya. Seperti kita nanam jagung. 3 bulan udah bisa kelihatan hasilnya. Tapi ada juga kalau kita nanam pohon mangga. Setelah mungkin ya 5 tahun, pokoknya tahunan, baru bisa dipetik hasil buah pertamanya. Jadi itu namanya musim kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, apa yang kita panen saat ini, itu pasti adalah benih yang pernah kita tabur dulu. Makanya sepandai atau sehebat apapun kita, kalau nggak jujur, tidak ada kejujuran di dalamnya, hasilnya nggak akan bagus. Perbuatan yang nggak benar, di awalnya itu mungkin kelihatan mulus-mulus aja, kayak baik-baik aja, malah mungkin kelihatan ada, oh malah hasilnya malah instan, oh malah keren. Tapi kebenaran itu akan menemukan jalannya untuk bisa terungkap. Mungkin kejujuran itu kelihatan rugi atau lambat di awal, tapi itu adalah benih yang terbaik yang bisa kita tanam untuk jangka panjang. Baik itu di rumah tangga, pendidikan, kehidupan sosial. Jadi jangan khawatir kalau ada yang bilang, kamu tuh salah apa? Sebenarnya aku nggak tahu ya salahmu. Sampai hidupmu sekarang itu seperti sekarang. Padahal dulu kamu tuh nggak kayak gini. Selama kita melakukan yang benar, selama kita jujur, nggak usah takut apa kata orang, it's okay. Kita percaya aja, karena apapun yang kita tanam, itu pasti tanam dulu, tanam sekarang, pasti akan ada hasilnya. Nanam buruk ya dapetnya buruk. Selama kita nanam yang baik, kita jujur, kita lakukan yang benar, hasilnya pasti baik. Itu udah nature-nya, udah hukum Allah. Menanam biji mangga, tumbuhnya pasti mangga. Nggak mungkin tumbuhnya itu ketimun, nggak bisa. Hukumnya emang kayak gitu. Jadi jangan khawatir selama kita tahu itu benar, itu jujur, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Isiannya pakai saus tiram sedikit. Kalau kalian ada yang mau resepnya bilang ya, ntar aku tulis di kolom komentar. Pakai saus tiram tambah mantap. Oh yang ngomong-ngomong soal berproses, beberapa waktu yang lalu aku sempat cerita aku mau jualan kue kering ya. Tapi belum jadi nih, jadi rencananya aku mau coba sesuatu yang lain. Ini mumpung belum jalan itu si dagangan kue keringku, aku masih bisa berubah pikiran dan bisa berpikir lebih jernih. Masih belum terjadi, bisa dimatangkan dulu, diperhitungkan, semuanya diperhitungkan dengan baik. Aku mau coba sesuatu yang lebih mudah, yang waktunya itu lebih fleksibel, dan modalnya itu nggak sebesar untuk kayak seperti bikin kue kering. Kadang kita harus realistis sama kondisi kita sekarang, saat ini. Akan ada perubahan menuju lebih baik tentunya. Selama berproses, kita sesuaikan dulu. Tetap semangat ya. Ingat, dalam hidup ini ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa menanti. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu mengasihani diri sendiri. Tetap semangat aja, semua pasti indah pada waktunya. Segitu aja ngobrol santai kita hari ini di dapur. Aku lanjutin dulu goreng-goreng, udah mau jadi. Pak suami udah baru datang. Yes, udah jadi. Kita cobain ya. Wih, masih renyah dong. Wow.
Nih. Wih, masih keretok loh, Jesus nih. Keretoknya. Mana? 1 sampai 10. 9,7. Yeay, thank you. Wow. Nah, jadinya lumayan. 22 tahu. Lanjut. Mau lagi yang? Isinya? Wow. Jujur? Jujurnya? Luar biasa. 1 sampai 10? 10. Enak banget. Isinya melimpah nggak sih? Kurang? Melimpah ruang.